Sampurasun, teman-teman semua. Coba deh bayangin sejenak suasana pedesaan Sunda yang adem, yang hangat, dan ramah banget ya. Nah, dengan semangat kayak gitu, kita bakal mulai sebuah perjalanan singkat buat kenalan sama salah satu bahasa paling puitis di Indonesia. Yuk kita mulai. Tahu nggak sih, ada beberapa kata yang artinya itu lebih dari sekedar terjemahan biasa. Kata-kata ini tuh kayak jendela buat kita ngintip sebuah budaya. Nah, nyaah ini contoh terbaiknya. Ini tuh bukan sekedar sayang atau cinta. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Sebuah perasaan kasih yang tulus, yang hangat, yang benar-benar nunjukin gimana orang Sunda menjunjung tinggi nilai keluarga. Jadi, bisa dibilang, sesi kita kali ini adalah sebuah undangan. Undangan buat jalan-jalan singkat ke jantungnya budaya Sunda, lewat bahasanya. Kita nggak cuma bakal belajar kata-kata baru, tapi kita juga akan coba ngerasain filosofi di baliknya. Gimana? Udah siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Harta karun orang Sunda. Kenapa sih disebut harta karun? Ya karena bahasa ini adalah warisan yang turun-temurun, yang nyimpen banyak banget kearifan dan juga sejarah di dalamnya. Bahasa Sunda ini perjalanannya panjang dan kaya banget loh. Buktinya udah ada dari prasasti kuno di abad ke-5. Dari situ bahasanya terus berkembang, menyerap pengaruh dari mana-mana. Dari Sanskerta, Arab, sampai Belanda. Dan yang paling keren, sampai hari ini bahasa Sunda terus bertahan dan dilestarikan. Ini bukti ketangguhan dan evolusi yang luar biasa. Nah, sekarang, apa sih yang bikin bahasa Sunda ini benar-benar spesial? Yuk kita bedah beberapa ciri khasnya yang paling menonjol. Nah, ini dia nih, fitur yang paling terkenal dari bahasa Sunda, undak usuk basa. Ini pada dasarnya adalah sistem tingkatan bahasa yang nunjukin rasa sopan dan hormat. Gampangnya gini deh, kata yang kita pakai itu bakal beda, tergantung kita lagi ngobrol sama siapa. Beda saat ngobrol sama teman sebaya, sama orang yang lebih tua, atau di situasi yang resmi. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung contohnya ya. Untuk kata makan, kita bakal bilang tuang ke orang yang lebih tua. Tapi cukup bilang dahar kalau sama temen. Terus buat saya, kita pakai abdi di konteks yang lebih sopan dan urang pas lagi santai. Kelihatan banget kan gimana rasa sopan santun itu udah menyatu langsung sama bahasa. Seperti yang pernah dikatakan oleh budayawan besar kita, almarhum Ajip Rosidi. Beliau bilang, kosakata bahasa Sunda itu jendela buat kita memahami cara berpikir dan nilai hidup orang Sunda. Jadi, pas kita belajar bahasanya, sebenarnya kita tuh lagi berusaha memahami jiwa dari masyarakat Sunda itu sendiri. Oke, udah cukup teorinya, sekarang waktunya kita ambil langkah pertama. Bagian ini bakal seru dan praktis banget. Saya yakin deh, setelah ini kamu semua bisa langsung ngucapin kata-kata pertama dalam bahasa Sunda. Siap? Ini dia percakapan pembuka yang paling dasar dan ramah. Coba ikutin saya ya. Kita mulai dengan sapaan Sampurasun. Nah, nanti kalau ada yang nyapa kamu gitu, jawabnya Rampes. Terus tanya kabarnya, Kumaha Damang? Kalau kamu yang ditanya, jawab aja dengan positif. Alhamdulillah, sae. Gampang banget kan? Berikutnya, ini ada beberapa frasa kunci, semacam survival kit gitu. Buat bilang terima kasih, kita ucapkan hatur nuhun. Kalau mau permisi atau maaf, bilang punten. Dan untuk mempersilahkan, bilang mangga. Coba deh kuasai beberapa kata ini aja. Dijamin interaksi kamu bakal terasa jauh lebih hangat. Nah, biasanya kan orang suka takut ya belajar bahasa baru karena grammarnya ribet. Tenang, ada kabar baik. Struktur kalimat dasar bahasa Sunda itu mirip banget sama bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Lihat aja contohnya. Abdi resep maca buku. Sama persis kan polanya? Jadinya harusnya ini bikin belajar jadi jauh lebih gampang. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan? Dari obrolan singkat kita barusan, jelas banget ya kalau yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih dari sekedar kumpulan kata-kata. Jadi, poin utamanya adalah dengan belajar bahasa Sunda, kita itu nggak cuma belajar cara berkomunikasi yang baru, tapi kita juga ikut menjaga warisan budaya, kita membangun jembatan sama masyarakatnya, membuka pintu buat lebih menikmati seni dan musiknya, dan yang terpenting, kita ikut merayakan betapa indahnya keberagaman yang kita punya di Indonesia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Sama seperti bahasa Sunda yang membentuk identitas dan cara pandang masyarakatnya, coba deh pikirin, bahasa apa sih yang membentuk siapa diri kamu? Hatur nuhun?